STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur tanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mantang berikan kesempatan, kesehatan, sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala tanya mantang bisa tadu mendengar kajian agama Islam yang merupakannya tabah jalan yang paling mudah untuk tidorong hamba menuju pada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh tabah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urangnya untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin tanya tamu dalam surga Allah Subhanahu wa taala, baik tagai boa-boa dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada tiada orang hamba, Allah akan berikan kepada orangnya pemahaman tentang agama. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah ketika ingin memberikan kebaikan pada orang, nyokon dengan memberikan harta, kon dengan memberikan jabatan, kon dengan memberikan pujian-pujian ataupun tempat yang mulia dalam kehidupan dunia. Tapi jika Allah inginkan kebaikan kepada tiada orang, Allah akan memberikan orangnya pemahaman tentang agama Islam. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa, yang sanggup kita pikirkan dengan akal gedanya dengan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan Allah telah memberikan nikmat kepada orang beriman, idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah utus kepada orangnya rasul dari kalangan orangnya, dari kalangan manusia. Yatlu 'alaihim ayati, yang bacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yuzakkihim, dan bersihkan manusia daripada segala keburukan-keburukan dengan mendakwahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal manusia sebelum yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat banyakkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tak perbanyakkan untuk senantiasa tak ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, dari tabudahi sampai tak ihlam. Insyaallah di kesempatan singkatnya tanya akan tak lanjutkan kembali pembahasan kitabnya, yaitu kitab sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan yang kelewat tanya sebutkan beberapa faedah-faedah, yaitu urung-urung yang mengamalkan sunnah, faedah ataupun keutamaan bagi urung-urung yang berpegang pada sunnah. Di antara yang terakhir yang disebutkan adalah sunnahnya akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan amal yang wajib, kemudian ditambah dengan amal sunnah, kemudian ditambahkan dengan dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai orangnya. Ketika Allah akan cinta kitanya, maka Allah akan selalu bersama kitanya, getulung kitanya, gebantu, memberikan segala hal yang kitanya butuhkan dalam kehidupan. Maka disebutkan idza kana Allahu ma'ak
jika Allah bersamamu, maka hanya orang yang bisa membuat kecelakaan bagimu. Kemudian yang kedua yang disebutkan bahwa sunnahnya akan menutupi kekurangan-kekurangan pada amal-amal wajib yang dilakukan. Jika orang mungkin dalam salat wajib khalal ataupun kekurangan-kekurangan, bolong-bolong, hana sempurna, maka tengok Allah akan kena kiamat, unduru hal li abdi min tatawwu. Coba lihatlah apakah hamba lun amal-amal sunnah. Maka ketika amal-amal sunnah bunuh, maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan ditempelkan dengan amal-amal sunnah bunuh, amal-amal wajib yang kurang. Kemudian juga dengan sunnahnya tidak orang akan hidup hatinya. Orang akan hidup hati. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah. Sunnah Nabi merupakan di antara syiar Allah. Maka orang yang menghidupkan syiar-syiar Allah yang merupakan bentuk di antara bentuk ketakwaan hati. Di antara bentuk ketakwaan hati. InsyaAllah akan lanjutkan kembali sedikit pembahasan di runyuk. Jadi kitabnya dibagi dengan padumbah sunnah, yaitu sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu tertentu dan juga sunnah yang terikat dengan waktu tertentu. Di antara sunnah qabla al-fajr, sunnah sebelum subuh ketika ada doa, atau juga yang kedua sunnah ketika fajar, sunnah ketika masuk waktu subuh. Kira-kira apa amal yang harus dilakukan di waktu tersebut. Kemudian juga yang kelima sunnah di waktu duha. Di waktu duha apa kira-kira hal yang disunnahkan untuk dilakukan, yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga sunnah di waktu zuhur. Waktu zuhur kira-kira apa yang harus dilakukan. Juga sunnah di waktu asar, juga sunnah di waktu maghrib, dan sunnah di waktu isya. Dan yang akan kita mulai dari sunnah. Awalan waktu ma qabla al-fajri. Sunnah sebelum subuh. Sunnah sebelum subuh. وهذا هو الوقت الأول باعتبار الاستيقاظ من النوم فإن النصوص دلت على عدة أعمال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر ويمكن تقسيم السنن في هذا الوقت إلى قسمين. Jadi disebutkannya merupakan waktu yang pertama, itu ketika berdoa pun. Hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW sebelum fajar ketika berdoa, amal-amal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al-qismul awal al-istiqad minan naum wa ma yaqubuhu min a'mal kana yaf'aluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang berkenaan ketika berdoa, ketika bangun tidur. Jadi ketika berdoa jemaah sekalian, tausahkannya juga termasuk mungkin pesan untuk ulum pribadi, agar ketika berdoa baik langsung menantang belik mata HP je. Hanya penyakit. Nya penyakit yang kabak madung tanya di zamannya. Maka bambang berdoa pun tacuk oleh amal yang kali ngajarkan oleh Nabi SAW. Amal-amal sunnah. Yang pertama, ketika berdoa disunnahkan yashusu fahu bisiwak, ay yudallikuhu bisiwak. Sunnah yang pertama ketika berdoa adalah menggosok gigi dengan menggunakan siwak. Siwaknya sebetulnya yang paling dianjurkan ataupun sunnah yang kali diajarkan oleh Nabi SAW menggunakan kayu arak. Keutamaan siwak yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan as-siwak mataharatul lil fam maradatul lirab. Siwaknya akan membersihkan mulut dan akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk tak berumpa ridha Allah sebetulnya simple. Kita belajar agama, kita amalkan hal-hal yang kali disampaikan Nabi SAW. Di antara pun siwak. Siwak akan membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwaknya di antara amal yang paling pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berdoa. Ketika hana siwak kaya, maka boleh tak pakai sikat gigi untuk tak hilangkan bau mulut. Kenapa kan ketika berdoa tentunya akan tak lakukan dua hal. Jika kau tak lakukan salat qiyamul lail tahajud, maka tak berdoa untuk lakukan salat subuh secara berjamaah bagi orang agam dan juga bagi orang nong untuk salat subuh di rumah. Maka agak anjurkan untuk bersiwak ketika kita berdoa.
Dan mungkin agak lebih sempurna, bau mulut lebih wangi, tak gunakan siwak di awal. Kemudian kedua, tak pakai rantika ego, sehingga abah tanya akan lebih get yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada di masjid, hana mengganggu orang lain ketika salat berjamaah. Tapi bayangkan ketika udah berdoa langsung dajak masjid, hana dah bersihkan jiwa, hana dah pergi abah, hana dah pergi ego, yang pasti akan mengganggu orang yang di samping ketika tak lakukan solat. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau bangun dari tidurnya, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Ketika ego dengan siwak. Jadi antara waktu yang disunnahkan untuk bersiwak. Wali Muslim fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad yashusu fahu bisiwak. Sedangkan dalam hadis Imam Muslim yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa untuk tahajud, maka beliau bersihkan mulut beliau dengan siwak. Nah, dua buah konteks hadis. Yang pertama secara umum disebutkan ketika Nabi berdoa pada malam hari, Nabi bersihkan mulut dengan siwak. Dalam hadis yang kedua dijelaskan dengan lebih jelas bahawa Nabi ketika berdoa untuk melakukan salat tahajud, beliau membersihkan mulut dengan bersiwak. Ini sunnah yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, yaqulu dzikrul warid 'inda al-istiqadhi minan naum. Kemudian orang ketika berdoa membaca zikir yang kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir setelah tidur. Wa huwa ma ja fi sahih al-Bukhari min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ketika berdoa bala pergi ego bala siwak, tak baca zikir setelah bangun tidur. Atau mungkin dia tajak le WC, baca zikir le, kemudian jak WC untuk menggosok gigi, bersihkan abah tanya. Dan yang semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Hudzaifah disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin maka Nabi membaca doa. Doa bismikallahumma amutu ahya. Dengan namamu ya Allah, lun mati dan lun udip. Jadi orang yang masalah ketika baca doa ketika nya orang dianggap lagi orang meninggal. Karena sebutkan an-naum merupakan akhul maut. Nya atau tidurnya merupakan saudara daripada kematian. Saudara daripada kematian. Bahkan arwah tanya ketika ruh tanya ketika yang sebutkan ngecabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tabung nasihat untuk ulun pribadi dan juga untuk mandum jamaah, ibu-ibu, bapa-bapa di part mantan berada. Tak usahakan dalam doa Allah Subhanahu wa taala bermampu ketika ingin taih malam, tutup malam tanya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir, dengan sunnah-sunnah sebelum tidur, dengan solat, dengan berwudu, pakon. Karena sebutkan ketika mulai taih arwah tanyanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda je dengan orang meninggal, beda je dengan orang meninggal. Arwah orang udipnya, orang yang tengut, Allah cabut, Allah letakkan pada tempat. Tapi ketika berdoa Allah kembalikan ruhnya. Beda dengan orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal waktu akan meninggal, arwah je gedun oleh Allah sampai hari kiamat. Yang sebutkan dalam Al-Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan wafatkan jiwa ketika wafat. Ada jiwa roh cabut ketika meninggal, ketika malaikat maut kat roh cabut nyawa, maka ruhnya gak angkat Allah gecok gedun. Dan juga wallati lam tamut fi manamiha, dan juga orang yang tidur juga gak angkat roh gecabut arwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Tapi Allah sebutkan ruh orang yang akan meninggal mana gedun oleh Allah, hanya balik oleh jasad. Sedangkan orang yang tidur ketika berdoa dikembalikan oleh Allah jasad beliau. Hanya yang membedakannya. Maka sebutkan oleh para ulama di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
sebutkan jika memang tanya lam tengut merumpanya sebagai faedah, lam tengut melumpur dengan orang yang akan meninggal. Lam tengut merumpak dengan orang yang akan meninggal. Yang disebutkan bahawa ada kemungkinan ruh tanya yang Allah satukan pada tempat dengan ruh-ruh orang meninggal benar, yang merumpak dan berinteraksi dengan ruh-ruhnya di alam ghaib. Di alam ghaib benar. Nah, maka ji penasihat yang bisa saya sampaikan bahawa ketika taih tatup malam tanya dengan ibadah kepada Allah. Kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin ketika taih Allah cabut nyawang tanya hendak balik le, tanya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi gen. Nah, kemudian Nabi SAW ketika berdoa, maka baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hanya doa Nabi-nya juga menguatkan arti ayat bunuh. Yang sebutkan bahawa ruh ketika orang meninggal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu. Ba'dama amatana, setelah kamu meninggal. Jadi ketika tengok bunuh, yang kira sebagai orang yang meninggal, dicabut ruh. Tapi ketika berdoa, ruh dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat tanya kembali. Yang sunnah yang kedua ketika berdoa. Kemudian sunnah yang kelima juga yang keempat dan yang kelima yang dikumpulkan dalam tabuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima sunnah ji ketika berdoa yamsahun naum an wajhihi. Membasuh muka dengan tangan untuk menghilangkan tidur, menghilangkan ngantuk. Contoh waktu berdoa tak pegot jaro, anak jaro tak pegot tak sentuh mata, tak pegadoh rasakan tuk yang na bak mata tanya. Bisa dengan telapak jaro ataupun dengan sebalik ji. Yang apa? Agar menghilangkan tengun. Karena jamaah sekalian yang perlu ingat bahawa orang ketika taihnya ketika gaih nya diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ketika gaih diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Sehingga kadang-kadang orang tidak berdoa, berat. Hai paham berat diikat. Maka ketika berdoa, sebutkan ketika tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak baca doa setelah atau zikir-zikir lain, menjaga dengan zikir juga. Maka lepas dengan zikir benar, lepas tabuh ikatan. Kamu mulai baca semangat. Sebutkan ketika yang kedua, ketika tidak orang berwudu baru berdoa, maka ikatan syaitan, ikatan jin ataupun syaitan yang kedua benar lepas. Sehingga rasa semangat lebih berat raya. Kemudian ketika kelih urungnya ke solat, maka lepaslah malai buah ikatan benar. Sehingga jid orang yang semangat. Maka ketika berdoa, langsung zikir, langsung berwudu dan kemudian langsung solat. InsyaAllah Allah akan berpegadah ikatan syaitannya sehingga adanya dalam kondisi tubuhnya atau bunga dalam kondisi semangat bebe. Ketika tak kerja pun dalam kondisi semangat. Nah, jadi yang kelima sunnah yang kelima membasuh wajah untuk menghilangkan rasa mendengun. Yang keempat wa yanzuru ila sama. Sunnah ji yang keempat melihat ke atas langit. Kemudian yang kelima wa yaqra al-ayat al-10 al-akhirah min surah Ali Imran. Yang kelima baca 30 buah ayat terakhir dari surah Ali Imran. Nah, jadi yang tak pegah secara berurutan menambah doa, sikat ego dengan siwak, kemudian baca doa, kemudian menghilangkan mendengar dengan mata, dengan tangan agar lebih semangat. Kemudian terbit luar rumah kalau langit. Atau wallahu a'lam mungkin bisa dari dalam rumah. Cuma ada langit karena menutup dengan atap. Lebih baik ada terbit luar rumah tak kelang langit. Yang termasuk tadabbur, untuk tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Tahu langit. Kemudian kita baca 30 buah ayat terakhir dari surah Ali Imran. Baca 30 buah ayat terakhir dari surah Ali Imran. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa jemaah sekalian. Yang disebut dalam hadis Ibnu Abbas al-muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh para ulama, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuh. Ibnu Abbas nya pernah gaih bak rumah Maimunah. Maimunahnya merupakan tidur di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan bibi daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Kala Ibnu Abbas fattaja'tu fi 'ardil wisadah. Maka ketika lun bermalam di rumah Maimunah, lun di atas bantai yang agak lebar, agak besar.
Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi tuliha. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau bak bantai yang agak panjang atau tempat yang agak panjang. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Maka sampai ketika katruh di pertengahan malam atau mendekati pertengahan malam atau melewati pertengahan malam bacut. Maka istiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawm an wajhi biyadihi. Maka ketika gebedah Nabi sallallahu alaihi wasallam geduk kemudian membersihkan mata beliau, dihilangkan tidur. Yang sunnah yang sebutkan kelih bunuh. Ditampuh mata untuk be'li mendengar. Thumma qara'a al-'ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Beliau tampuh mata Nabi kalau langit. Kemudian beliau baca 10 ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Thumma qama ila shanni mu'allaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gebedah gejak ba timba ataupun ember yang menggantung. Fatawadda minha fa ahsana wudu'ahu thumma qama yusalli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memperbaiki wudu. Kemudian gebedah dan lakukan salat. Hanya kebiasaan Nabi dan sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dalam setiap detik nak ibadah. Dalam setiap detik nak ibadah jemaah sekalian. Maka tacoklah kisah ataupun pelajaran dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perlu tamah-tamah li agama adanya. Seandainya mampu dah amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari budah sampai dah ihlam. Nyo akan mampu dah lakukan. Cukup le. Beda apa amal-amal mandum, zikir-zikir mantan yang kalau gubernur Nabi mampu dah baca mandum. Maka kupu dah tamah amal-amal yang hendak lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebuah kerugian. Sebuah kerugian maka dah tundra daripada dah perbuatan-perbuatan yang hendak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Muslimin faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhir al-lail thumma kharaja fa nadara ila as-sama' thumma tala hadhihi al-ayah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan ketika Nabi gebedah benar di akhir malam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam getubit. Jadi dalam hadis disebutkan bahawa Nabi getubit luar rumah kemudian melihat ke arah langit, ke atas langit dan kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat surah Ali Imran ayat 30 sampai habis surah Ali Imran. Baca 10 buah ayat terakhir dari surah Ali Imran. Nah, dari hadis bunuh jemaah sekalian, Nabi baca ayat ketika berdoa nya pasti Nabi belum berwuduk dalam hadisnya. Nabi kalau berwuduk bang berdoa langsung hilangkan rasa mendengar mata, kemudian ketubit luar rumah baca surah Ali Imran 30 ayat terakhir dalam kondisi hana berwuduk. Maka disebutkan oleh para ulama bahawa boleh hukumnya bagi orang yang ingin baca Al-Quran tanpa berwuduk dari hadas kecil. Contoh orang mungkin kadang kalau berwuduk ingin baca Al-Quran dengan syarat hana menyentuh mushaf, baik bacaan HP atau bacaan hafalan, boleh hana berwuduk. Tapi ketika ada berwuduk lebih sempurna, kemudian lebih pahala. Bahkan karena ada agungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadas besar hanya orang baca Al-Quran dalam kondisi junub. Juga begitu ketika tamat Quran. Hanjir mak Quran. Mungkin jabut ya cak Quran mak juga hanjir. Tapi ketika ada mak Quran, Al-Qurannya suci, maka harus berwuduk untuk tak sentuh Al-Quran. Nah, bunuh sunnah yang kelima adalah membaca ayat terakhir, 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian yang keenam, ghuslul yadayn thalathan. Yang keenam, mencuci tangan lego. Jadinya jemaah sekalian harus perhatikan cit. Menambah doa baik langsung jak WC, buka pintu WC, langsung culak jaro dalam bak wudu. Nya kesalahan. Tapi ketika sebelum culak jaro dalam bak wudu atau tempat wudu atau dalam ember, nya tahu usahakan tarah jaro lego. Apakah nanti disebut dalam hadis karena kadang-kadang ketika tanya hana tu pat dah peduk jaro. Bisa jadi jaronya ada peduk kemaluan. Mohon maaf karena ada peduk kemaluan. Atau bak dubur sehingga mungkin kademat najis. Nah, maka untuk baik dapat putuk tempat wuduk benar, disunahkan untuk gerah jaro ile sebelum masukkan jaro dalam
lamba wudu. Nya takalang bagaimana sempurna haji agama Islam. Dalam hal sekecil apapun Nabi kagato. Nabi kagato adab-adab. Bahkan dalam bab buang hajat pun Nabi kagato bagaimana cara untuk terlakukan adab-adab bunuh. Nah, maka sebutkan yang keenam mencuci tangan 3 kali sebelum masukkan dalam tempat wudu. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika tidak urun di antara urun dan budah maka baik langsung tamang jaro lamba wudu sampai nerah lego. Sampai nerah jaro lego. Karena urun roh tepat ketika malam urap pat nepeduk jaro. Kalau sampai kamu no, kadang-kadang ketika ada jemaah sekalian, nyoka dengen nyan seakan-akan dunia nali. Dunia nali kadengen dalam kondisi hana ada tetap boleh. Kadang-kadang menyona bom rep antara sali. Nah, kadang-kadang jaro dan diletakkan pada tempat yang najis. Nah, sehingga ketika ada berdoa untuk kehati-hatian darah jaro lego ile baru tamang jaro lamba wudu. Nah, kemudian para ulama kesimpulkan hukum dari hadis bunuh, kesimpulkan hukum jika langsung tamang jaro lamba wudu tanpa darah ile, atau hukum mencuci tangan ketika berdoa di malam hari. Dhahab al-Hanabilah ila annahu wajib wa huwa min mufradati al-Hanabilah wa rajjahahu al-Syekh Ibn Abbas rahimahullahu taala fi syarhihi ala Umdatul Ahkam. Maka sebutkan pendapat pertama dalam mazhab Hambali atau pendapat Imam Ahmad dan juga didukung oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa wajib mencuci tangan lego sebelum pertama lamba wudu. Hanya lebih hati-hati. Nah, bahkan alasan yang disebutkan wajib karena hadis benar perintah. Nabi perintahkan idza staqadha ahadukum min nawmi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsila thalathan. Nah, jika nak berdoa maka baik pertama menjaro tempat wudu kecuali kali nerah lego sebutkan. Maka sebutkan ketika perintah Nabi dan hana hadis lain yang menunjukkan bahawa hukum menukkan wajib, maka yang disebutkan harus dilakukan. Yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sunnah gerah jaro sebelum pertama jaro lamba wudu guna. Yang pendapat jumhur ulama, pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki dan juga para ulama lain. Nyornya pegang sunnah gerah jaro ketika ingin pertama lamba wudu. Pakon disebutkan sunnah karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan berwudu, Allah hanya perintahkan ngirah jaro sampai telapak tangan. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Wahai orang yang beriman, jika orang ingin berdoa untuk melaksanakan solat, maka cucilah wajah kalian, langsung bak wajah pun. Kemudian tangan sampai ke siku. Allah hanya pegang yurah le telapak tangan. Yang menunjukkan bahawa ketika Allah hanya perintahkan dalam ayatnya, maka hanya disebutkan wajib. Hanya wajib gerah jaro ile sampai telapak tangan ketika ingin masukkan dalam bak. Karena pakon alasan bunuh diperintahkan Nabi SAW untuk orang gerah jaro ketika ingin pertama dalam bak wudu. Dikarenakan jemaah sekalian hadis ujung hadis sebutkan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena tidak orang itu pepat ketika letak jaronya menetap. Bisa jadi bunuh pada tempat yang najis sehingga ragu-ragu untuk ketika pertama langsung lamba wudu, nya ragu apakah nanti ia akan berubah atau hana. Nah, maka dalam kondisi lainnya lebih hati-hati darah jaro sebelum pertama lamba wudu. Kemudian yang ketujuh, disunnahkan ketika tabudoh ketika selesai darah jaro bunuh al-istinsyaq wal istinsar bil ma'i thalathan. Istinsyaqnya pertama ila hidung. Tak cuai tak hirup pertama ila hidung. Wal istinsar dan juga istinsar. Istinsar tubid daripada hidung. Hanya disunahkan lego. Juga nak alasan. Makanya ketika dah belajar luar biasa lidah hikmah. Bahkan hikmah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma untuk amalan,
tapi bahkan terbukti dengan medis, kesehatan dan sebagainya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat fa inna asy-syaitana yabitu ala khayashimihi. Nabi sebutkan dalam hadis beliau, jika tirurun di antara rundon berdoa, maka hendaklah yastanthir 3 marrat. Ge pertama ilam hidung, kemudian ge tubit selama lego. Pakan apa alasan ji? Fa inna syaitan yabit ala khayashimihi. Karena sebutkan syaitan ketika malam uronyo bermalam dalam lubang hidung danyo. Bermalam dalam lubang hidung danyo. Sehingga disunahkan, diperintahkan ketika ada berdoa tacok pertama ilam hidung, tahirup, kemudian dapat tubit kembali. Agar baik mengkumat syaitan pada lubang hidung danyo. Kemudian jemaah sekalian, juga berbeda pendapat para ulama. Hukum istinsyak pertama ilang hidung. Yang juga dua pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama disebutkan wajib dan sebagian ulama disebutkan sunnah. Maka tabuh kaidah dah sampaikan dalam memahami perbedaan pendapat para ulama, yang mungkin tak sebagai faedah dalam kehidupan tanya juga bisa berlakukan dalam masyarakat. Jadi ketika perbedaan pendapat ulama, maka tacok pendapat yang paling hati-hati. Tacok pendapat yang paling hati-hati. Contoh ji, sebagian ulama disebutkan suatu permasalahan wajib. Sebagian lain disebutkan suatu permasalahan sunnah. Contoh mungkin dalam bab sunnahnya wajib, ketika berwudu membaca bismillah, apa hukumnya? Nah, sebagian ulama disebutkan hukum baca bismillah sebelum berwudu wajib. Sebagian ulama mengatakan hukum baca bismillah sebelum berwudu sunnah. Nah, yang paling hati-hati toh, yang paling hati-hati ketika pendapat ulama tabuh mengatakan wajib, tabuh mengatakan sunnah, tanya tak amalkan pendapat yang mengatakan wajib. Pakon, jika seandainya pendapatnya betul, maka wudunya akan sah. Tanya mendapatkan pahala. Tapi jika seandainya pendapat ulama yang mengatakan bunuh sunnah, seandainya pendapat ulama yang mengatakan sunnah betul, tanya juga sah wudu, juga sah wudu. Begitu pula dalam masalah jika para ulama berbeda pendapat, apakah tabuh pembahasannya haram ataupun makruh, maka yang lebih hati-hati tinggalkan. Baik pedamankan kepada pendapat ulama bunuh. Contoh masalah rukuk. Nah, sebagai ulama mengatakan haram, sebagai ulama mengatakan makruh. Yang lebih hati-hati itu. Yang lebih hati-hati tinggalkan rukuk bunuh. Pakon, jika seandainya pendapat ulama mengatakan rukuk makruh benar, tanya hana berdosa. Nanti ketika pendapat ulama yang mengatakan bunuh haram, rukuk haram, tanya kalau tinggalkan hana berdosa. Tapi jika seandainya pendapat ulama yang mengatakan rukuk haram benar, hanya pasti benar. Tanya tak lakukan dengan alasan tak pendapat ulama yang mengatakan makruh, maka hanya berdosa. Pakon, kada pubut perbuatan yang haram. Maka dalam bab perbedaan pendapat para ulama, cok pendapat yang paling hati-hati. Ketika ulama yang mengatakan wajib atau sunnah, maka amalkan perbuatan bunuh. Ketika ulama yang berpendapat suatu hukum makruh atau haram, maka tinggalkan. Nyo akan lebih selamat, Nah, maksud faedah dalam hadis disebutkan bahawa syaitan yang sekalian bermalam dalam lubang hidung danyo. Yang disebutkan oleh para ulama, dua pendapat ulama. Sebagai ulama mengatakan laisa ala haqiqah. Kon syaitan asli yang bermalam dalam hidung danyo. Tapi syaitan membuang kotoran dalam lubang hidung danyo ataupun kotoran-kotoran yang sama seperti syaitan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ketika tanya taih malam, sebutkan dalam hadis benar bahawa syaitan akan menginap dalam lubang hidung danyo. Yang sebutkan syaitan yang betul-betul syaitan. Jadi syaitan langsung tidur di lubang hidung danyo. Maka disunahkan oleh Nabi benar ketika tabudah untuk istinsyak, untuk beristinsyak agar setiap kotoran hilang yang aslan. Setiap kotoran hilang. Maka pakon lagi karena disebutkan bahawa dalam tubuhnya na rongga-rongga. Contoh hidungnya na rongga, na lubang. Begitu pula dengan mulut na lubang. Maka ketika terbuka
lubang bunuh, makanya harus tutup. Contoh ji, tiada orang ketika ingin menguap, nyaga anjurkan oleh Nabi SAW. Maka enggak anjurkan YouTube abah, karena ada peluang syaitan bunuh untuk masuk dalam mulut. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitan yadkhul." Jika tiada orang di antara orang menguap, ketika menguap, nyampe makin tabuh habah. Nya tabuh kesalahan. Pakon. Karena sebutkan ketika tabuka abah, syaitan akan masuk dalam abah danyo. Maka diperintahkan dalam hadis lain, "Falyaqdim mastata'." Hendaklah ketika menguap untuk menahan abah danyo. Bisa tutup dengan jarak atau datun abah sampai terbuka. Karena ketika damang syaitan abah, nya bisa dikuasai badan danyo. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyaruddahu mastata' fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan." Ketika menguap maka usahakan untuk tutup babah dengan semampunya. Bahkan ketika orang menguap, abah terbuka dan tekan hak, nya syaitan tertawa. Tekim je. Menanci dengan telinga. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telinganya juga berpengaruh. Dipelakurannya oleh syaitan melewati telinga. Bunora hidung. Syaitan dipelakurannya melewati hidung, lubang hidung. Dengan cara apa? Dengan cara ditamong lalu lubang hidung danyo dibuang kotoran sehingga danyo mungkin malas bauronya. Atau syaitan juga bisa dipelakurannya dengan itamong langlinyung. Itu langlinyung. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika kisahkan Nabi SAW, nathira orang yang jaman sungguh dah salat qiyamul lail, kebodoh salat qiyamul lail. Maka disebutkan, kemudian disebutkan orangnya gaih hatta asbah. Hadis yang lain disebutkan orang yang gaih sampai subuh. Maka ketika sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunai." Atau qala fi udhunihi. Bahwa Nabi orang yang dengar dari malam sampai subuh anak budak qiyamul lail, nya orangnya kaitu syaitan lam gelinyung. Dalam sebagian hadis lam 12 gelinyung kaitu syaitan. Kaitu syaitan lam gelinyung orangnya. Sehingga hana mampu budak. Ka tersumbat jemaah sekalian. Maka ini ketika mampu dah bodoh qiyamul lail untuk solat, kaitu syaitan begas Nabi, maka bagaimana dengan orang yang hanya mampu ke solat subuh? Kira-kira apa yang itu langling dia? Mungkin lebih berat lebih berat lah. Maka jadi dalam kehidupan kita usahakan ketika taif kita amalkan sunnah-sunnah terkhusus sebelum taif kita baca ayat kursi, karena sebut dalam hadis Nabi SAW, orang yang baca ayat kursi sebelum tidur akan bisa diganggu oleh syaitan hatta yusbih, sampai subuh. Kemudian berwudu dan juga baca zikir-zikir yang lain. Hanya nanti akan pembahasan kedua yang berkenaan dengan zikir-zikir ketika sebelum tidur. Jadinya mungkin pembahasan singkat di uronyo itu beberapa sunnah yang disebutkan, yang ulangi sebagai intisari dari yang lu sampaikan Buno agar semangat ingat. Yang pertama, ketika ada berdoa tanya gusunnahkan untuk bersiwak. Yang kedua, ketika ada berdoa gusunnahkan untuk membaca zikir setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, membasuh wajah, membasuh mata dengan tangan. Kita buat laginya mendua belah ya selama lego agar rasa ngantuknya gadoh. Kemudian yang keput tatubit ulua tak ulangin, tak kala ulangin. Kemudian kita baca ayat 30 buah ayat terakhir bab surah Ali Imran dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Surah Ali Imran ayat 120 sampai selesai surah Ali Imran. Kemudian yang keenam, ketika kita baca tadbir luar rumah, kalau ulangin kita baca surah Ali Imran. Kemudian tajak WC, tajak bak ke mana? Sebelum kita masukkan jaro lambak wudu, darah jaro lehego. Jangan untuk membersihkan tangan danyo sehingga ketika ada pertama ilam bak WC, nyo hana bisa membuat air berubah. Karena ketika ta'i ada pat letak jaro danyo ketika ta'i. Kemudian yang ketujuh puno, bala tamang jaro lambak tak berwudu, maka kemudian tak istinsyak, tak tamang ilam hidung, kemudian tak tubik ila hidung.
Apa alasan je bunuh? Alasan je bunuh sebutkan oleh Nabi SAW karena syaitan ketika malam uruh nya bermalam dalam lubang hidung danyo. Maka dapat mau ilah hidung agar hilang kotoran-kotoran yang menempel dalam lubang hidung danyo bunuh sehingga danyo akan jadi ulun yang malas di uronyan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang pembahasan uronyo yang bisa saya sampaikan, segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan atau kekeliruan yang datang karena kekurangan lu sendiri. Insyaallah di kesempatan yang akan datang saya akan sebutkan sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah ketika wudu. Wallahu a'lam bishawab.